Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat saja ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ada servisan Oppo ya, dan Oppo A37 ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi untuk HP-nya sudah retak semua ya. Nah, bisa kita lihat tapi masih oke ya untuk sentuhan. Dan di sini itu kondisi mic bawah tidak berfungsi ya. Jadi kalau kita pakai telepon itu tidak ada suara ya. Jadi untuk merekam juga seperti itu, dan bisa kita lihat ya. Jadi untuk tandanya kita ngomong pun nggak ada ya. Coba lagi kita putar. Nah, tidak ada suara ya. Jadi untuk hasil rekamannya, dan sudah dipastikan ini mic ya. Jadi kita akan lakukan eksekusi dengan matikan handphone dulu ya. Jadi kita akan bongkar untuk HP ini ya. Dan untuk seperti biasa ya, jadi HP ini bongkarnya cukup mudah, yaitu tinggal buka casing belakang ya. Jadi tak perlu dipanaskan karena ini seri Oppo yang sudah lumayan berumur ya. Jadi untuk Oppo A37, namun masih banyak peminatnya ya, masih banyak yang pakai HP ini ya. Oke, jadi di sini yaitu sepertinya sudah tidak segel ya. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi untuk mic bawah itu letaknya di sini ya. Bisa kita lihat segelnya sudah pernah dibuka ya. Mungkin ganti konektor cas atau apa ya. Nah, jadi untuk mic itu satu set ya. Jadi nempel di fleksibel, dari fleksibel atas volume. Nah, di sini satu set ya. Jadi satu set dengan fleksibel ya. Jadi kalau untuk menganalisanya ya, kita harus dicek dulu ya micnya apakah nyambung apa enggak ya. Ya, karena satu set dengan fleksibel otomatis ya harganya lain ya. Jadi kita harus pastikan dulu ya. Jadi itu nyambung apa enggak ya. Jadi untuk mic yang letaknya di port bawah atau di fleksibel tadi, apakah masih nyambung sampai ke port atas apa enggak ya. Dan kita lepas baterainya ya, jadi untuk memastikannya. Nah, ini kan ada fleksibel LCD, dan untuk jalur micnya di sini ya sampai ke bawah. Oke, jadi kita akan lepas ya. Jadi untuk mesinnya kita cek ya, dan kita buka untuk di mesin atas dulu ya. Apakah ada permasalahan lain atau seperti apa, dan kita belum tahu ya karena di sini sudah bekas bongkaran sepertinya. Nah, untuk jalur micnya di sini ya. Jadi fleksibel yang menghubungkan port atas dan konektor cas. Nah, wow, bisa kita lihat ya, di sini ada kosong ya. Jadi ada berapa pin ya? Ada 3 pin ini ya. Bisa terlihat ya, saya dekatkan. Nah, terdapat kosong ya. Jadi pin-pinnya ada yang kosong dan juga sudah goyang ya. Jadi untuk konektornya, nah saya perdekat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, itu kosong ya dan goyang ya. Jadi untuk pinnya itu pin nomor 456 ya. Jadi ada 3 pin ya. Pin 123 aman, namun pin 456 ya dari kiri ya untuk di bawah ya. Kalau di skema enggak tahu ya nomor berapa itu ya, nanti kita lihat ya.
Dan sebelumnya kita pastikan dulu, kita bersihkan apakah gosongnya bisa hilang hanya karena kotoran atau memang karena tidak pas terus dipaksa ya. Jadi konslet ya, karena belum pas lalu dipaksa ditekan, jadi antara nempel dan enggak, mungkin seperti itu ya. Nah, bisa dilihat ya, dan ini saya goyang, ikut goyang ya. Jadi untuk pin nomor 1 2 3 aman ya, dan bisa kita perjelas. Nah, di sini pin 1 2 3 aman, pin 4 5 6 ya. Oke, jadi kita pastikan ya. Jadi untuk memastikan itu jalur apa ya, tentunya kita harus buka skema ya. Nah, di sini Oppo A37 itu terdapat 4 bagian ya. Yang pertama skematik sub, yaitu itu gambar jalur untuk port bawah ya. Nah, ini layout main, berarti untuk gambar port atas ya. Jadi untuk komponen apa, nah di situ ya. Jadi di layout main ya, skematik main berarti jalur-jalur untuk di komponen mesin atas ya. Dan di sini layout sub berarti gambar untuk port bawah ya. Oke, jadi di sini kita akan buka ya. Jadi untuk layout main ya, yaitu gambar PCB atas, kita pastikan itu komponen apa, yaitu kodenya ya. Untuk di konektor tadi ya, dan untuk konektor posisi dan letaknya di sini ya, CN3001 ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi untuk tandanya, yaitu titik nomor satunya ada di kanan atas ya, bisa kita lihat ya, karena di situ terdapat simbol segitiga ya. Nah, kita fokus di sini tadi ya. Jadi untuk daerah atau pin urutan ke 3 4 5 6 di bawah ya, bukan di atas ya. Jadi dari samping kiri ya, jadi sebelah bawah tadi nomor 4 5 6 ya. Nah, kita di sini kita akan cari ya jalurnya tadi untuk CN3001 tadi ya. Wah, salah ketik, 3001. Kita akan cari ya. Kita klik tanda panah ini. Nah, di sini akan ditunjukkan ya, diarahkan ke konektor tadi ya. Nah, kita pastikan ya. Jadi untuk di segitiga tadi itu pin nomor 1. Nah, berarti urutannya dari sini itu bagian atas ya. Jadi ini bagian atas, lalu di bagian bawah sebelah kiri. Nah, daerah sini ya, tadi pin nomor 3 normal 456 ya. Ini ground ya. Jadi untuk pin nomor 5 ground ya, di sini tertulis 25 ya. Kalau kita hitung dari tepi kan atau dari pinggir kan pin 5 ground ya. Jadi kita abaikan saja, kita fokus ke pin 24 ya, atau pin nomor 4 dari kiri tadi. Nah, kita urut. Nah, di sini terdapat mic bias ya, rupanya memang benar ini jalur mic ya. Dan pantas saja mic tidak berfungsi ya, karena di sini rupanya jalur mic ya. Dan untuk pin 22 atau 23 ini mic positif negatif ya, dan di sini tidak masalah ya. Jadi yang terkena imbasnya dari tadi, yang cuil tadi atau kosong tadi, mic bias ya, jalur mic bias inilah biang kerok dari penyakit ini. Dan pin 26 juga vibration ya, maka di sini kita lepas ya, dan kita akan ganti ya. Jadi untuk pelepasan mungkin teman-teman sudah bisa semua ya, jadi tinggal solder atau di blower pelan-pelan, itu solder sedikit-sedikit atau di rusak juga tidak apa-apa ya. Jadi untuk konektor yang lama, karena kita akan ganti baru ya, yang penting jalur aman ya, jangan sampai jalur putus atau jalur rusak ya.
Oke, jadi kita akan kasih timah ya. Setelah kita bersihkan, sudah dipastikan jalur semua aman, tidak ada yang terangkat, maka kita akan oleskan timah. Dan untuk merapikannya ya kita kasih flux sedikit ya, jadi supaya antara pin satu dengan pin yang lain itu tidak konslet atau tidak terhubung ya. Jadi kita kasih flux jadi biar rapi ya. Jadi untuk pin-pinnya ya. Dan untuk ke depan, jadi insya Allah saya akan lebih perdekat lagi ya. Jadi saya akan perjelas lagi, jadi biar kita lebih paham ya. Jadi untuk jalur-jalurnya seperti apa, maka untuk kedepannya saya penggantian komponen itu akan saya zoom ya. Jadi saya perdekat biar teman-teman lebih jelas ya. Jadi untuk melihatnya seperti apa komponen yang kita kerjakan ya. Jadi setelah kita kasih timah lalu sudah rapi, kita bersihkan dan kita terawang lagi ya, apakah ada yang menempel. Oke, jadi aman ya. Jadi untuk di jalur-jalurnya tidak ada yang gandeng ya. Dan di sini kita siapkan yaitu konektornya ya. Jadi untuk sobat semua boleh pesan ya. Jadi kita pesan di toko online juga ada ya. Jadi kita hitung ya, jadi berapa pin di situ, maka kita sesuaikan ya. Dan kita lihat yaitu model konektornya seperti apa ya, harus disesuaikan. Namun alangkah bagus ya kalau ada copotan ya, lebih baik copotan ya, jadi dia lebih tahan panas ya. Oke, jadi sudah kasih flux, sudah dibersihkan, lalu kita presisikan ya. Jadi untuk pemasangan ini jangan sampai tergeser ya, karena kalau tergeser satu pin saja fungsinya sudah tidak ada fungsi lagi ya, karena memang jalurnya bukan semestinya ya. Oke, jadi untuk memblowernya, jadi saya kasih panas ini, kalau enggak salah saya lihat itu 400 ya. Jadi saya kasih 400 kurang dikit lah, anginnya 3,5 ya, jadi agak jauh ya. Jadi saya memblowernya tidak terlalu dekat ya, jadi saya blowernya agak jauh, tidak seperti saat blower IC ya. Oke, jadi dirasa sudah presisi, tadi goyang tidak bergerak, berarti sudah lengket ya. Dan untuk teman-teman semua jika menemui kasus penggantian konektor, yaitu dilihat betul ya apakah meleleh enggak, dan jika sudah mulai meleleh maka diperjauh seperti itu ya, ataupun dihentikan sebentar, nanti blower lagi seperti itu ya. Oke, jadi sini sudah menempel ya. Nah, jadi untuk mengeceknya itu pakai mikroskop ya, lebih bagus lagi, atau kaca pemersat digoyang satu persatu ya. Jadi jika semua sudah mantap, tidak ada yang goyang, maka boleh sobat semua pastikan aman dan dirakit ya. Jadi untuk sementara ini masih kamera biasa ya, belum bisa saya perlihatkan untuk detailnya seperti apa. Namun kedepannya saya akan berusaha mungkin, yaitu agar teman-teman bisa melihat dengan jelas komponen yang diganti ya. Dan saya akan zoom ya, saya akan perbesar lagi ya. Oke, jadi untuk pemasangan ini harap hati-hati ya.
Ini karena sering sekali itu masangnya tidak diangkat seperti itu, lalu langsung ditekan, lalu ujung-ujung nggak pas dan longgar ya. Jadi pastikan sudah pas dulu konektornya, lalu baru dibersihkan ya, jadi aman ya. Karena terkadang sudah dirasa presisi, sekali ditekan rupanya konektornya nggak pas ya, itu sering sekali terjadi ya. Oke, dan kita akan pasang semua ya. Untuk di antenanya tak lupa, wah ini kok susah benar ya. Untuk antenanya itu agar ada sinyal ya, jadi seperti biasa kita akan pastikan ya, jadi untuk konektornya aman ya, jadi jangan sampai ada yang terlupakan ya. Oke, jadi kita akan coba menyalakan HP-nya ya. Jadi kita akan tes kembali apakah sudah berfungsi atau belum setelah penggantian konektor ya. Wah ini mantap ya, jadi habis baterai. Oke, kita nyalakan loh, baterai masih setengah tapi kok nggak mau nyala. Oh kurang itu ya, jadi kurang. Oke, sudah masuk ke menu ya, dan kita akan coba tes ya. Oke, kita tunggu loadingan Oppo-nya ya. Nah, bisa kita lihat ya, jadi perbedaannya ya, tadi tidak ada ya, jadi grafiknya tuh sekarang sudah ada grafik ya. Kita putar. Halo, tes halo, tes dicoba tes. Mantap ya, jadi mic sudah berfungsi ya, mantap. Jadi yang ini rekaman lama, jadi saya hapus saja ya, biar tidak campur ya, biar memastikan lebih gampang. Halo, tes dicoba tes dicoba testing. Oke, jadi mantap ya, jadi berhasil untuk penggantian konektor dan HP pun berfungsi seperti sedia kala ya. Jadi untuk mic-nya berfungsi dan sudah dipastikan aman ya. Jadi untuk telepon juga sudah bisa ya. Di sini kita auto rakit dan siapkan notanya ya. Oke, jadi terima kasih buat sobat semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dukung channel ini ya, jadi biar tetap semangat.